Puji Tuhan, salam, salam, salam Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Darius Korewado dalam Makaroni Pagi. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita membutuhkan makanan rohani yang begitu bergizi, dapat memberikan kesegaran bagi jiwa kita. Oleh karena itu saudaraku, bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang sedang mengalami tekanan masalah persoalannya, menurut Anda sudah tidak ada lagi jalan keluar. Namun melalui Makaroni Pagi ini akan memberikan panduan, arahan, tuntunan buat kita untuk bangkit dan menjadi orang yang kuat. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tema Makaroni Pagi pada hari ini adalah kasih setia Tuhan itu tetap. Kasih setia Tuhan itu permanen. Kenapa permanen? Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah kasih setia kita manusia kepada Tuhan. Yang berubah adalah kasih setia gerejanya kepada pemilik gereja itu sendiri, kepada kepala gereja itu sendiri. Oleh sebab itu pemazmur menuliskan nasihat ini bagi gereja Tuhan yang hidup di hari terakhir, khususnya dalam Mazmur pasal 107 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengajarkan kepada gerejanya bahwa kasih setia Tuhan itu permanen. Kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, tidak akan pernah bisa digeser oleh apapun. Sejauh mana kita mau mendekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, sejauh itu juga kita akan menikmati kasih setia Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan artinya tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan kenapa disebut tetap? Kenapa disebut permanen? Karena kasih setia Tuhan itu terus menjadi bagian kita. Kasih setia Tuhan itu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap berkualitas. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus menyadari bahwa pada kenyataannya manusialah yang seringkali berubah. Kasih dari gerejanya yang seringkali berubah. Oleh karena itu gereja Tuhan harus bisa menjaga kesetiaannya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Itu tindakan pertama yang harus dilakukan. Gereja harus bisa menjaga kesetiaannya supaya tetap utuh tertuju kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, bukan kepada hantu. Setia kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan dunia yang fana. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tindakan kedua yang harus dilakukan oleh saudara dan saya sebagai gereja Tuhan di hari terakhir adalah kita harus mengasihi Tuhan all out. Kita harus mengasihi Tuhan secara all out. Ya, percaya katakan amin. Karena itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan secara all out, maka kita akan cenderung dipengaruhi oleh daya tarik dunia ini. Dia akan mempengaruhi kasih kita. Dia akan mencuri, bunuh, binasakan, sehingga kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Tapi sebaliknya kita akan mengasihi hantu. Kita akan mengasihi dunia. Oleh sebab itu pastikan kasih setia kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Kita mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan secara all out. Mengasihi Tuhan secara all out. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, gereja Tuhan harus memiliki respon terbaik. Berilah responmu terbaik. Kenapa? Karena pengaruh dunia yang jahat, respon dari gereja hari-hari ini sedang mengalami dehidrasi, sedang mengalami penurunan kualitas. Sehingga walaupun Tuhan terus berbicara dengan begitu mudah hari-hari ini melalui medsos, media sosial, melalui mimbar gereja, nasihat-nasihat yang diberikan, pesan-pesan diberikan, tapi kita cenderung tidak mau taat. Oleh karena itu saudaraku, supaya kasih setia kita kepada Tuhan tidak berkurang, saudara dan saya harus bisa memiliki respon terbaik. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memilih untuk menjadi
pribadi yang setia sampai akhir. Kita harus menjadi pribadi yang mampu mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Kita harus menjadi pribadi yang terus fokus kepada panggilan sorgawi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berdoa buatmu agar supaya kasih setia kita tidak akan pernah berubah kepada yang lain, tetap kepada Tuhan. Kasih sayang kita all out kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menggoda saudara dan saya. Dan saya berdoa agar supaya saudara dan saya pun bisa fokus penuh kepada perintah-perintah dan ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam makaroni berikut. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.